Seringkali kita menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Cara berbicara, cara berpakaian, atau bagaimana ia menampilkan dirinya di depan umum. Padahal karakter seseorang tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ia selalu muncul, sedikit demi sedikit, lewat kebiasaan kecil, respons sederhana, dan sikap sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Karakter bukanlah topeng yang bisa dipakai dan dilepas kapan saja. Ia adalah cerminan dari nilai, cara berpikir, dan bagaimana seseorang memandang dunia. Jika kita tahu apa yang perlu diperhatikan, kita tidak akan mudah tertipu oleh sikap manis, sesaat, atau kata-kata indah yang tidak dibarengi tindakan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 hal penting yang bisa membantu kamu mengenali karakter asli seseorang. Bukan untuk menghakimi, tapi agar kamu lebih bijak dalam memilih siapa yang layak dipercaya, dihargai, dan diberi ruang dalam hidupmu. Dengarkan dengan tenang, karena bisa jadi beberapa poin akan mengingatkanmu pada orang-orang di sekitarmu, atau bahkan pada dirimu sendiri. 1. Cara mereka memperlakukan orang yang lebih lemah. Jika kamu ingin mengenali karakter asli seseorang tanpa harus menunggu lama, perhatikan satu hal ini. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak memiliki kekuatan, pengaruh, atau keuntungan untuknya. Ini adalah cermin yang sangat jujur, karena disinilah topeng sosial paling sering terlepas. Orang yang berkarakter baik tidak menjadikan status sebagai alasan untuk bersikap lebih tinggi. Ia tidak berubah sikap hanya karena lawan bicaranya tidak penting. Kepada siapapun, entah itu pelayan, petugas kebersihan, bawahan, orang tua, atau seseorang yang sedang kesulitan, ia tetap menjaga tutur kata dan sikap. Bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena memang begitulah cara ia memandang manusia lain, setara secara nilai. Sebaliknya, orang yang bermasalah secara karakter seringkali menunjukkan sikap yang sangat berbeda, tergantung siapa yang ia hadapi. Kepada atasan, ia bisa sangat sopan, ramah, bahkan berlebihan. Namun kepada mereka yang dianggap lebih rendah, nada bicaranya berubah. Lebih kasar, lebih meremehkan, tidak sabar, dan kadang tidak menghargai sama sekali. Ini bukan kebetulan, tapi pola. Mengapa ini penting? Karena saat seseorang merasa tidak perlu menjaga citra, disitulah kepribadian aslinya muncul. Tidak ada keuntungan yang harus dipertahankan. Tidak ada penilaian yang perlu ditakuti, maka yang tersisa hanyalah dirinya yang sebenarnya. Dan cara ia bersikap di momen-momen seperti inilah yang paling jujur. Perhatikan juga hal-hal kecil. Apakah ia memotong pembicaraan orang lain? Apakah ia mengabaikan pendapat seseorang hanya karena orang itu dianggap tidak pintar, tidak kaya, atau tidak berpengaruh? Apakah ia mudah emosi saat berhadapan dengan orang yang tidak bisa melawan? Semua ini adalah sinyal karakter yang sangat jelas. Hanya saja sering kita abaikan. Orang yang merasa perlu merendahkan orang lain biasanya sedang menutupi kelemahan dalam dirinya. Ia mencari rasa superior untuk menenangkan egonya. Ini bukan tanda kekuatan, melainkan ketidakamanan. Seseorang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan orang lain untuk merasa kecil agar dirinya terlihat besar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah empati. Orang yang berkarakter baik mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Ia mungkin tidak selalu membantu, tapi ia tidak akan mempermalukan. Ia tidak menggunakan kekuasaan, status, atau situasi untuk menekan. Ia paham bahwa hidup bisa berubah dan posisi bisa bertukar kapan saja. Filsafat Stoik sendiri menekankan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh kebajikan. Marcus Aurelius pernah menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama sebagai makhluk rasional. Maka memperlakukan orang lain dengan hormat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral. Jika seseorang hanya baik saat diuntungkan, maka kebaikannya bukan nilai, melainkan strategi. Hari ini ia bisa manis, besok ia bisa kejam, tergantung apa yang ia dapatkan. Orang seperti ini mungkin terlihat menyenangkan di awal, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Karena ketika kamu berada di posisi lemah, bukan tidak mungkin kamu akan menerima perlakuan yang sama. Coba ingat pengalamanmu sendiri. Pernahkah kamu melihat seseorang berubah sikap ketika lawan bicaranya tidak bisa membalas? Atau mungkin kamu pernah merasakannya secara langsung?
Jika iya, itu bukan hal sepele. Itu adalah peringatan awal. Karakter yang kuat justru terlihat saat seseorang tetap beradab, meski ia bisa bersikap semena-mena. Saat ia memilih untuk menghormati, bukan karena takut, tapi karena sadar. Dan orang seperti inilah yang layak dipercaya, dihormati, dan diberi tempat dalam hidup kita. Karena pada akhirnya cara seseorang memperlakukan yang lemah adalah gambaran tentang siapa dirinya saat tidak ada yang mengawasi. Dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dipalsukan. 2. Cara mereka bereaksi saat tidak diuntungkan. Salah satu momen paling jujur untuk melihat karakter seseorang adalah saat ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat rencananya gagal, harapannya tidak terpenuhi, atau keinginannya ditolak. Di titik inilah banyak orang kehilangan kendali, dan tanpa sadar memperlihatkan wajah aslinya. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, hampir semua orang bisa bersikap ramah. Mudah tersenyum, mudah bersabar, dan mudah bersikap baik. Namun saat keadaan berbalik, saat keuntungan tidak lagi berpihak padanya, barulah terlihat seberapa matang seseorang secara emosional dan seberapa kuat karakternya. Orang yang berkarakter dewasa mampu menerima kekecewaan tanpa harus melukai orang lain. Ia mungkin merasa kesal, kecewa, atau sedih, tapi ia tidak langsung meledak. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan tidak semua hal bisa ia kendalikan. Kesadaran inilah yang membuatnya tetap tenang, bahkan di situasi yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, orang yang karakternya rapuh seringkali bereaksi berlebihan saat tidak diuntungkan. Sedikit penolakan bisa berubah menjadi kemarahan. Keputusan yang tidak sesuai keinginannya bisa berujung pada sikap dingin, sindiran, atau bahkan permusuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil, seolah dunia berutang padanya. Perhatikan apakah seseorang mudah menyalahkan keadaan atau orang lain saat gagal. Apakah ia langsung mencari kambing hitam? Apakah ia merasa selalu menjadi korban? Sikap ini menunjukkan bahwa ia belum siap bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ia lebih nyaman menyalahkan daripada belajar. Hal lain yang patut diperhatikan adalah perubahan sikap. Ada orang yang ketika keinginannya tidak terpenuhi, langsung berubah drastis. Dari ramah menjadi dingin, dari perhatian menjadi acuh, dari sopan menjadi kasar. Ini tanda bahwa kebaikan yang ia tunjukkan sebelumnya bersifat transaksional. Ia baik selama mendapatkan sesuatu. Orang seperti ini sering tidak sadar bahwa ia sedang mengungkapkan sifat aslinya. Ia mengira reaksinya wajar, padahal bagi orang yang jeli itu adalah sinyal bahaya. Karena jika hari ini ia kecewa dan marah hanya karena hal kecil, bagaimana jika suatu hari kamu berada di posisi yang tidak menguntungkannya? Karakter yang kuat tidak bergantung pada hasil. Ia tidak membiarkan harga dirinya naik turun mengikuti situasi. Ia bisa menerima kata tidak tanpa merasa direndahkan. Ia memahami bahwa penolakan bukan penghinaan dan kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dalam stoikisme, ada konsep penting tentang dikotomi kendali. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Hasil keputusan orang lain dan keadaan di luar diri kita bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali. Orang yang memahami ini tidak akan mudah marah saat tidak diuntungkan, karena ia tahu kemarahannya tidak mengubah apapun. Sebaliknya, orang yang selalu menuntut keadaan sesuai keinginannya akan hidup dalam konflik batin yang terus-menerus. Ia akan mudah frustrasi, mudah tersinggung, dan sulit merasa puas. Dan ini lambat laun akan merusak hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Perhatikan juga bagaimana seseorang menyikapi kegagalan orang lain. Apakah ia bisa tetap bersikap adil dan empatik, atau justru menikmati penderitaan orang lain? Reaksi ini juga bagian dari bagaimana ia memandang keuntungan dan kerugian. Seseorang yang berkarakter matang memahami bahwa hidup bukan soal menang setiap saat. Ada kalanya kita harus mengalah, belajar, dan menerima. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada ego. Jika kamu ingin mengenali siapa yang benar-benar dewasa secara mental, jangan hanya lihat bagaimana ia bersikap saat berhasil. Lihatlah bagaimana ia bersikap saat kecewa, karena di sanalah karakter tidak bisa lagi disembunyikan.
3. Konsistensi antara ucapan dan tindakan. Salah satu kesalahan paling umum dalam menilai seseorang adalah terlalu percaya pada apa yang ia katakan, tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ia lakukan. Padahal karakter sejati tidak pernah diukur dari kata-kata, melainkan dari tindakan yang dilakukan secara konsisten. Ucapan bisa dirangkai, bisa diperindah, bahkan bisa dimanipulasi. Namun tindakan, apalagi yang diulang setiap hari, jauh lebih sulit dipalsukan. Banyak orang terlihat meyakinkan saat berbicara tentang nilai-nilai besar. Tentang kejujuran, kesetiaan, kerja keras, atau komitmen. Mereka terdengar bijak, penuh prinsip, dan seolah memiliki pendirian yang kuat. Namun ketika saatnya membuktikan, perilaku mereka justru bertolak belakang. Janji sering dilanggar, komitmen mudah ditinggalkan, dan prinsip berubah sesuai situasi. Disinilah konsistensi menjadi penentu karakter. Orang yang berkarakter kuat tidak perlu banyak menjelaskan dirinya. Ia tidak sibuk membangun citra lewat kata-kata, karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan akan berbicara dengan sendirinya. Ia menepati janji, meski tidak ada yang mengawasi. Ia tetap jujur, meski kebohongan lebih menguntungkan. Ia tetap berusaha, meski tidak ada pujian. Perhatikan bagaimana seseorang bersikap dalam hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menepati kesepakatan sederhana, atau menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus diingatkan. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru disitulah karakter terbentuk. Orang yang abai pada hal kecil biasanya juga akan abai pada hal besar. Konsistensi juga terlihat dari kestabilan sikap. Apakah seseorang tetap memegang nilai yang sama saat keadaan berubah? Atau justru menyesuaikan prinsipnya demi kenyamanan sesaat? Orang yang mudah mengubah sikap demi keuntungan biasanya tidak memiliki fondasi nilai yang kuat. Ia bergerak mengikuti arus, bukan berdasarkan keyakinan. Ada pula tipe orang yang pandai berbicara, namun tindakannya minim. Ia banyak menjanjikan perubahan, tapi tidak pernah memulainya. Ia pandai memberi nasihat, namun tidak menerapkannya dalam hidup sendiri. Ini bukan kebijaksanaan, melainkan kontradiksi. Dan kontradiksi yang berulang adalah tanda karakter yang belum matang. Dalam filsafat Stoik, tindakan adalah wujud nyata dari kebajikan. Epictetus pernah mengatakan bahwa jangan jelaskan filsafatmu, peragakanlah. Artinya, nilai hidup tidak perlu diumumkan, cukup dijalani. Orang yang benar-benar memahami nilai ini akan lebih banyak bertindak daripada berbicara. Konsistensi memang tidak selalu terlihat instan. Ia membutuhkan waktu. Itulah sebabnya karakter sejati baru bisa dinilai setelah kita melihat pola, bukan satu atau dua kejadian. Seseorang mungkin melakukan kebaikan sekali, tapi karakter terlihat dari kebaikan yang dilakukan berulang, bahkan saat tidak ada keuntungan langsung. Waspadai juga orang yang selalu punya alasan atas ketidakkonsistenannya. Setiap janji yang dilanggar selalu dibungkus dengan pembenaran. Setiap kesalahan selalu disertai cerita panjang. Bukan berarti alasan tidak boleh ada, tetapi jika pola ini terus berulang, itu bukan keadaan, melainkan kebiasaan. Orang yang berkarakter kuat justru berani berkata jujur saat tidak mampu menepati sesuatu. Ia tidak menjanjikan hal yang tidak bisa ia lakukan. Ia lebih memilih terlihat sederhana daripada terlihat hebat, tapi kosong. Pada akhirnya, karakter adalah tentang siapa dirimu saat kata-katamu tidak terdengar. Saat tidak ada yang memuji, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang mengingatkan. Jika ucapan dan tindakanmu selaras di momen-momen itu, maka itulah integritas. Dan jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, berhentilah terpukau oleh kata-kata indah. Amati tindakannya, ulangannya, dan konsistensinya. Karena di sanalah kebenaran selalu bersembunyi. 4. Cara mereka membicarakan orang lain. Cara seseorang membicarakan orang lain adalah jendela yang sangat transparan untuk melihat isi pikirannya. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka berbicara tentang orang lain, mereka sebenarnya sedang memperlihatkan nilai, empati, dan kualitas karakternya sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulut tidak pernah netral, selalu membawa niat dan sikap batin. Orang yang berkarakter matang sangat berhati-hati ketika membicarakan orang lain. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia paham bahwa setiap manusia memiliki sisi yang tidak terlihat.
Ia tidak tergesa-gesa menghakimi, tidak menikmati aib orang lain, dan tidak menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan hiburan. Sebaliknya, orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain sering melakukannya dengan alasan sekadar cerita atau jujur saja. Padahal di balik itu, ada kebutuhan untuk merasa lebih unggul. Dengan merendahkan orang lain, ia seolah menaikkan posisinya sendiri. Ini bukan tanda kejujuran, melainkan tanda ketidakamanan. Perhatikan apakah seseorang senang menyebarkan gosip. Apakah ia sering membuka rahasia orang lain yang seharusnya dijaga? Apakah ia menikmati menceritakan kegagalan, kesalahan, atau sisi gelap orang lain dengan ekspresi puas? Jika iya, itu sinyal yang jelas tentang karakternya. Yang perlu diwaspadai bukan hanya isi pembicaraan, tetapi juga niat di baliknya. Ada perbedaan besar antara membicarakan orang lain untuk mencari solusi dan membicarakan orang lain untuk menjatuhkan. Orang yang berkarakter baik akan membicarakan masalah dengan tujuan memahami atau membantu, bukan mempermalukan. Seseorang yang mudah mengkritik tanpa empati biasanya tidak sadar bahwa kebiasaan ini akan kembali padanya. Karena orang yang merasa nyaman menjelekkan orang lain di depanmu, besar kemungkinan juga akan menjelekkanmu di depan orang lain. Kesetiaan orang seperti ini sangat rapuh. Dalam banyak kasus, gosip menjadi alat untuk membangun kedekatan palsu. Dua orang merasa akrab karena membicarakan orang ketiga. Padahal, kedekatan yang dibangun di atas merendahkan orang lain tidak akan pernah benar-benar aman. Cepat atau lambat, posisi bisa bertukar. Orang berkarakter kuat tidak membutuhkan gosip untuk merasa terhubung. Ia mampu membangun percakapan dari ide, pengalaman, atau pemikiran, bukan dari menjatuhkan pihak lain. Ia sadar bahwa apa yang ia ucapkan hari ini adalah cerminan siapa dirinya di mata orang lain. Filsafat Stoik mengajarkan untuk mengendalikan lidah sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Marcus Aurelius menekankan bahwa jika sesuatu tidak benar, tidak perlu dikatakan. Jika tidak perlu diucapkan. Prinsip sederhana ini menjadi fondasi karakter yang kokoh. Perhatikan juga bagaimana seseorang membicarakan orang yang tidak ia sukai. Apakah ia tetap adil? Apakah ia mampu mengakui kebaikan meski tidak menyukai pribadinya? Atau justru ia menghapus semua sisi positif hanya karena emosi? Kedewasaan terlihat dari kemampuan untuk tetap objektif di tengah perasaan negatif. Orang yang berkarakter matang memahami bahwa kata-kata adalah kekuatan. Ia tahu bahwa satu kalimat bisa merusak reputasi, kepercayaan, bahkan hubungan. Maka ia memilih diam daripada menyakiti. Ia memilih bijak daripada benar sendiri. Jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, dengarkan baik-baik saat ia membicarakan orang lain. Bukan apa yang ia katakan tentang mereka, tapi apa yang ucapannya ungkapkan tentang dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, cara seseorang memperlakukan reputasi orang lain adalah gambaran tentang seberapa besar ia menghargai nilai dan integritas dalam hidupnya. 5. Cara mereka menghadapi kritik. Tidak semua orang mampu menerima kritik dengan kepala dingin. Padahal cara seseorang menyikapi kritik adalah salah satu indikator paling kuat untuk menilai kedewasaan mental dan karakter batinnya. Kritik, baik yang disampaikan dengan halus maupun yang terasa menyakitkan, selalu menguji ego manusia. Dan disitulah karakter diuji. Orang yang berkarakter matang tidak langsung menganggap kritik sebagai serangan. Ia mungkin merasa tidak nyaman, bahkan tersinggung, tapi ia tidak bereaksi secara impulsif. Ia memberi ruang untuk mendengar, mencerna, dan menimbang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kebenaran di dalamnya? Sikap inilah yang membuka jalan bagi pertumbuhan. Sebaliknya, orang yang karakternya rapuh cenderung bereaksi defensif. Sedikit kritik terasa seperti penghinaan besar. Ia segera membela diri, menyangkal, atau menyerang balik. Dalam pikirannya, mengakui kesalahan sama dengan merendahkan harga diri. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Perhatikan bagaimana seseorang bereaksi saat dikoreksi di depan orang lain. Apakah ia tetap tenang dan profesional, atau justru menunjukkan emosi berlebihan? Apakah ia mampu menunda reaksi emosional dan memilih merespons dengan rasional? Cara ini menunjukkan seberapa kuat kontrol dirinya.
Orang yang matang secara karakter memahami bahwa kritik tidak selalu disampaikan dengan cara yang sempurna. Kadang penyampaiannya kurang tepat, kadang nadanya tidak enak didengar. Namun ia tidak terjebak pada bentuk, melainkan fokus pada isi. Ia mampu memilah mana yang perlu diterima dan mana yang bisa diabaikan tanpa drama. Ada juga orang yang berpura-pura menerima kritik, tapi menyimpannya sebagai dendam. Di depan ia terlihat mengangguk, namun di belakang ia menyimpan rasa sakit hati. Ini menunjukkan bahwa kritik belum benar-benar dipahami, hanya ditahan. Karakter yang kuat justru mampu berdamai dengan ketidaknyamanan tanpa harus menyimpannya sebagai beban. Dalam stoikisme, kritik adalah bagian dari latihan batin. Epictetus mengajarkan bahwa jika seseorang mencela kita, kita perlu bertanya, apakah celaan itu benar? Jika ya, maka itu adalah kesempatan belajar. Jika tidak, maka tidak perlu mengganggu ketenangan batin. Sederhana, tapi tidak mudah. Orang yang sulit menerima kritik seringkali hidup dalam ilusi tentang dirinya sendiri. Ia ingin selalu terlihat benar, pintar, dan unggul. Namun tanpa kritik, seseorang akan terjebak dalam stagnasi. Ia tidak tumbuh, hanya berputar di tempat yang sama. Perhatikan juga apakah seseorang mampu meminta masukan secara jujur. Orang yang berkarakter kuat tidak takut untuk bertanya dan belajar. Ia tidak merasa posisinya terancam hanya karena mengakui bahwa ia belum tahu segalanya. Sebaliknya, orang yang selalu menolak kritik biasanya juga sulit mengakui kesalahan. Ia akan mencari pembenaran, menyalahkan situasi, atau mengalihkan fokus. Ini bukan kekuatan mental, melainkan mekanisme pertahanan ego. Pada akhirnya, kritik adalah cermin. Ia tidak selalu menampilkan bayangan yang indah, tapi ia jujur. Orang yang berani bercermin, meski tidak nyaman, adalah orang yang siap bertumbuh. Jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, jangan lihat bagaimana ia dipuji. Lihat bagaimana ia bereaksi saat dikritik. Karena pujian bisa dinikmati semua orang, tapi kritik hanya bisa diterima oleh mereka yang benar-benar kuat. 6. Cara mereka mengelola emosi. Emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Marah, kecewa, sedih, cemburu, atau takut adalah hal yang wajar. Namun karakter seseorang tidak diukur dari emosi apa yang ia rasakan, melainkan dari bagaimana ia mengelola emosi tersebut. Disinilah perbedaan antara kedewasaan dan ketidakmatangan terlihat dengan sangat jelas. Orang yang berkarakter kuat tidak menekan emosinya, tetapi juga tidak membiarkannya lepas tanpa kendali. Ia menyadari apa yang ia rasakan, mengakuinya, lalu memilih respon yang paling bijak. Ia paham bahwa bereaksi secara impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, orang yang lemah dalam pengelolaan emosi sering menjadikan perasaan sebagai pembenaran untuk menyakiti orang lain. Aku sedang emosi dijadikan alasan untuk berkata kasar, bersikap dingin, atau meluapkan kemarahan pada orang yang tidak bersalah. Padahal emosi tidak pernah membenarkan perilaku yang merusak. Perhatikan bagaimana seseorang bersikap saat marah. Apakah ia langsung meninggikan suara, berkata tajam, atau mempermalukan orang lain? Atau justru ia memilih diam sejenak, menarik napas dan menenangkan diri sebelum berbicara? Pilihan kecil ini mencerminkan kualitas karakternya. Orang yang mampu mengelola emosi biasanya juga mampu membedakan antara perasaan dan fakta. Ia tidak langsung menarik kesimpulan saat sedang emosi. Ia memberi jarak antara apa yang ia rasakan dan apa yang benar-benar terjadi. Jarak inilah yang melindunginya dari keputusan yang disesali. Dalam hubungan apapun, baik pertemanan, pekerjaan, maupun keluarga, kemampuan mengelola emosi adalah fondasi utama. Orang yang emosinya tidak stabil sering menciptakan ketegangan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak aman secara emosional karena siapapun bisa menjadi sasaran pelampiasan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa emosi negatif muncul bukan karena peristiwa, melainkan karena penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Artinya, kita selalu memiliki pilihan untuk merespons dengan cara yang lebih tenang. Orang yang memahami ini tidak membiarkan emosinya mengendalikan hidupnya. Perhatikan juga bagaimana seseorang menghadapi stres dan tekanan. Apakah ia mudah panik dan menyalahkan orang lain,
Atau justru ia tetap tenang dan fokus mencari solusi? Tekanan adalah ujian karakter yang sangat efektif, karena ia mempercepat munculnya sifat asli seseorang. Orang yang berkarakter matang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak menjadikan emosi sebagai senjata. Ia tidak menggunakan kemarahan untuk mengontrol atau menakut-nakuti orang lain. Sebaliknya, ia menjadikan ketenangan sebagai kekuatan. Ada pula orang yang terlihat tenang di luar, tapi memendam emosi tanpa pernah mengolahnya. Ini juga bukan tanda pengelolaan emosi yang sehat. Emosi yang dipendam akan muncul dalam bentuk lain, seperti sinisme, pasif-agresif, atau kelelahan mental. Karakter yang sehat mampu mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat, bukan memendam atau meledakkan. Jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, lihatlah bagaimana ia bereaksi dalam situasi yang memancing emosi. Saat lelah, tertekan, atau kecewa, topeng sosial akan runtuh. Yang tersisa adalah kebiasaan batin yang selama ini ia latih. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang tidak pernah emosi, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat emosi muncul. Dan kemampuan ini tidak bisa dipalsukan. 7. Sikap mereka saat sendiri dan saat di depan umum. Salah satu cara paling halus namun sangat kuat untuk mengenali karakter seseorang adalah dengan memperhatikan apakah ada perbedaan mencolok antara sikapnya saat sendirian dan saat berada di depan banyak orang. Tidak ada manusia yang benar-benar sama di setiap situasi, itu wajar. Namun ketika perbedaannya terlalu jauh, disitulah keaslian mulai dipertanyakan. Orang yang berkarakter stabil cenderung memiliki sikap yang relatif konsisten. Ia mungkin lebih pendiam saat sendiri dan lebih aktif saat bersama orang lain, tetapi nilai, cara bicara, dan caranya memperlakukan orang tetap sama. Ia tidak merasa perlu menjadi orang lain hanya demi diterima atau dipuji. Sebaliknya, orang yang terlalu bergantung pada validasi sering menampilkan dua wajah yang berbeda. Di depan umum, ia bisa sangat ramah, penuh senyum, bahkan terlihat bijaksana. Namun saat tidak ada yang melihat, sikapnya berubah drastis. Lebih kasar, lebih cuek, atau bahkan tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal adaptasi sosial, melainkan soal ketidakjujuran pada diri sendiri. Perhatikan bagaimana seseorang bersikap ketika tidak ada keuntungan sosial yang bisa ia dapatkan. Apakah ia tetap sopan pada orang yang sama, meski tidak ada penonton? Apakah ia tetap menjaga etika, meski tidak ada yang menilai? Inilah momen di mana karakter sejati terlihat. Orang yang berkarakter kuat tidak menjadikan situasi sebagai alasan untuk berubah nilai. Ia mungkin menyesuaikan cara bicara, tetapi tidak mengorbankan integritas. Ia tetap menghormati orang lain, tetap jujur, dan tetap bertanggung jawab, baik saat disorot maupun saat tidak diperhatikan. Dalam kehidupan modern, perbedaan ini juga terlihat jelas di media sosial. Ada orang yang tampak sangat positif, bijak, dan peduli di dunia maya, tetapi bertolak belakang dalam kehidupan nyata. Ini bukan berarti media sosial selalu buruk, tetapi menjadi pengingat bahwa citra bisa dibangun, sementara karakter harus dijalani. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan nilai, bukan dengan opini orang lain. Epictetus menekankan bahwa kebebasan sejati datang saat kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan penilaian eksternal. Orang yang memahami ini tidak merasa perlu memakai topeng. Perhatikan juga apakah seseorang berubah sikap tergantung siapa yang ada di ruangan. Apakah ia menjadi sombong saat bersama orang tertentu, tapi rendah hati di situasi lain? Apakah ia memperlakukan orang dengan cara berbeda hanya karena status? Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa nilai hidupnya belum kokoh. Orang yang autentik tidak selalu sempurna, tetapi ia jujur. Ia tidak takut terlihat biasa saja. Ia tidak mengubah kepribadiannya demi penerimaan. Dan justru karena itulah kehadirannya terasa menenangkan dan bisa dipercaya. Jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, jangan hanya lihat bagaimana ia bersikap saat banyak orang memperhatikannya. Lihatlah bagaimana ia bersikap saat tidak ada yang menonton. Karena di sanalah ia tidak sedang berakting. 8. Cara mereka bertanggung jawab atas kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu, entah disengaja atau tidak, cara seseorang merespons kesalahannya sendiri adalah cermin paling jujur
dari karakternya. Di titik inilah ego, kejujuran, dan kedewasaan saling berhadapan. Orang yang berkarakter kuat tidak menganggap kesalahan sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Ia melihat kesalahan sebagai bagian alami dari proses belajar. Maka ketika ia salah, ia berani mengakuinya. Bukan dengan defensif, bukan dengan pembelaan panjang, tetapi dengan kejujuran yang tenang. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Ada rasa malu, takut dinilai rendah, atau khawatir kehilangan kepercayaan. Namun justru keberanian untuk mengakui kesalahan inilah yang membangun kepercayaan sejati. Orang lain bisa menerima kesalahan, tetapi sulit menerima ketidakjujuran. Sebaliknya, orang yang karakternya rapuh cenderung menghindari tanggung jawab. Ia mencari alasan, memutar cerita, atau menyalahkan keadaan dan orang lain. Kesalahan selalu datang dari luar, bukan dari dirinya. Sikap ini mungkin melindungi egonya sesaat, tetapi merusak integritasnya dalam jangka panjang. Perhatikan apakah seseorang mudah berkata, "Itu bukan salah saya," bahkan ketika jelas ada peran yang seharusnya ia akui. Atau apakah ia selalu punya pembenaran untuk setiap kekeliruan. Jika pola ini terus berulang, itu bukan lagi kebetulan, melainkan karakter. Orang yang matang secara mental tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga bersedia memperbaiki dampaknya. Ia tidak berhenti pada kata maaf, melainkan melanjutkannya dengan tindakan. Ia belajar, berubah, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam stoikisme, tanggung jawab adalah bagian dari kebajikan. Marcus Aurelius menekankan bahwa manusia yang bijak tidak lari dari kesalahan, tetapi menggunakannya sebagai bahan refleksi. Menghindari tanggung jawab hanya akan memperpanjang penderitaan batin. Ada pula orang yang mengakui kesalahan, tetapi dengan nada manipulatif. Ia meminta maaf untuk meredakan situasi, bukan karena benar-benar memahami dampaknya. Ini terlihat dari perilaku yang terus berulang. Permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah kebiasaan, bukan pertobatan. Perhatikan juga bagaimana seseorang bereaksi ketika kesalahannya diketahui orang lain. Apakah ia menjadi agresif, menyalahkan balik, atau berusaha menjatuhkan orang yang mengungkapnya? Reaksi ini menunjukkan betapa rapuhnya ego yang ia lindungi. Orang yang berkarakter kuat tidak takut terlihat salah, karena ia tahu nilai dirinya tidak runtuh hanya karena satu kesalahan. Ia percaya bahwa integritas dibangun dari kejujuran yang konsisten, bukan dari citra sempurna. Dalam hubungan apapun, orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya akan selalu lebih aman untuk dipercaya. Ia tidak akan menghilang saat masalah muncul. Ia tidak akan melempar beban ke orang lain. Ia berdiri di tempatnya dan menghadapi konsekuensi dengan dewasa. Jika kamu ingin mengenali karakter seseorang, jangan hanya lihat bagaimana ia sukses. Lihat bagaimana ia bersikap saat gagal dan berbuat salah. Karena di sanalah topeng benar-benar jatuh dan kepribadian asli muncul tanpa filter. Mengenali karakter seseorang bukanlah tentang menilai dengan cepat atau menghakimi tanpa dasar. Karakter tidak muncul dalam satu percakapan atau satu kejadian, melainkan dalam pola sikap yang terus berulang. Dari cara seseorang memperlakukan yang lebih lemah, bereaksi saat tidak diuntungkan, hingga keberaniannya bertanggung jawab atas kesalahan, semuanya saling terhubung dan membentuk gambaran yang utuh. 8 poin yang telah kita bahas menunjukkan satu hal penting. Karakter sejati selalu terlihat saat tidak ada keuntungan, tidak ada pujian, dan tidak ada penonton. Disitulah nilai hidup seseorang diuji, bukan saat ia berada di puncak, tetapi saat ia kecewa, dikritik, emosi, atau berada di posisi rendah. Pemahaman ini bukan hanya berguna untuk menilai orang lain, tetapi juga sebagai cermin untuk melihat diri sendiri. Karena sebelum menuntut karakter baik dari orang lain, kita perlu bertanya, apakah kita sudah bersikap dengan nilai yang sama? Semakin kamu peka terhadap tanda-tanda ini, semakin bijak kamu memilih siapa yang layak dipercaya, dihargai, dan diberi ruang dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, karakter bukan tentang terlihat baik di mata dunia, melainkan tentang tetap benar meski tidak ada yang melihat.